Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya jiwa, pernahkah kamu merasa hidup terasa terlalu berat? Seakan semua masalah datang bersamaan, doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, tapi hati tetap gelisah. Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Yang sering tidak kita sadari adalah banyak dari kita berdoa kepada Allah, tetapi masih memikul sendiri semua beban hidup. Kita meminta pertolongan Allah, namun hati kita masih menggenggam kuat kekhawatiran, ketakutan, dan rasa ingin mengendalikan segalanya. Padahal dalam Islam, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan, yaitu tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan sekadar pasrah, tetapi sebuah cara menyerahkan seluruh beban hidup ke tangan Allah tanpa kehilangan usaha. Dan ketika seseorang benar-benar memahami rahasia tawakal, hidupnya berubah. Masalah tetap ada, tapi hatinya tidak lagi tenggelam di dalamnya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang mungkin tidak banyak dibicarakan. Bagaimana sebenarnya cara mengalihkan beban hidup ke tangan Allah? Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti memikul beban. Ada yang memikul beban ekonomi, ada yang memikul luka hati, ada yang memikul kecemasan tentang masa depan. Sebagian orang terlihat kuat di luar, tapi di dalam hatinya penuh kegelisahan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Seringkali kita mencoba menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan sendiri. Kita berpikir keras, mencari jalan keluar, mencoba mengendalikan keadaan. Namun, semakin kita mencoba mengendalikan semuanya, semakin kita merasa lelah. Karena pada kenyataannya, tidak semua hal berada dalam kendali manusia. Disinilah letak rahasia tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan sekadar kata religius, tetapi sebuah keadaan hati. Ketika hati benar-benar menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi. Dan ketika hati itu benar-benar menyerahkan beban hidup kepada Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beban yang sama terasa jauh lebih ringan. Masalah yang sama tidak lagi membuat hati tenggelam dalam ketakutan. Karena orang yang bertawakal tahu satu hal yang sangat penting, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menyerahkan dirinya kepadanya. Mengapa banyak orang sulit bertawakal? Banyak orang mengira bahwa tawakal adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Mereka berpikir cukup dengan mengatakan, "Saya pasrah kepada Allah," maka semua kegelisahan akan hilang begitu saja. Namun pada kenyataannya, tawakal adalah salah satu latihan hati yang paling sulit dalam kehidupan manusia. Bukan karena konsepnya rumit, tetapi karena hati manusia seringkali tidak benar-benar siap untuk melepaskan kendali. Kita terbiasa memikirkan semuanya, merencanakan semuanya, dan memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kenyataan tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, hati pun mulai goyah, dan muncul kegelisahan yang perlahan menguasai pikiran. Masalah terbesar manusia sebenarnya bukanlah masalah hidup yang dihadapi, melainkan keinginan yang sangat kuat untuk mengendalikan segala sesuatu. Manusia ingin mengetahui masa depan dengan pasti, ingin memastikan tidak ada kegagalan, dan ingin agar setiap rencana berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Namun kehidupan tidak pernah memberikan kepastian seperti itu. Dunia ini bergerak dengan begitu banyak kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Bahkan seseorang yang sudah merencanakan hidupnya dengan sangat matang pun tetap bisa menghadapi kejadian yang sama sekali tidak terduga. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, disitulah rasa takut mulai muncul. Ketakutan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan merayap ke dalam hati. Awalnya hanya berupa kekhawatiran kecil tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau tentang kehidupan yang belum jelas arahnya. Namun jika dibiarkan, kekhawatiran itu bisa berubah menjadi kecemasan yang terus menggerogoti pikiran. Setiap hari dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti, dan hati pun menjadi semakin lelah memikirkan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali manusia. Inilah yang sering membuat hidup terasa begitu berat, bukan karena masalah yang datang terlalu besar, tetapi karena manusia mencoba memikul semuanya sendirian. Kita sering merasa bahwa kitalah yang harus menyelesaikan semua hal, seakan-akan seluruh hidup berada sepenuhnya di tangan kita. Tanpa disadari,
Cara berpikir seperti ini membuat hati menjadi sangat terbebani. Pikiran terus bekerja tanpa henti, mencoba mencari solusi untuk segala sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia. Banyak orang lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengendalikan seluruh kehidupan. Manusia diciptakan untuk berusaha, untuk berjalan, dan untuk melakukan yang terbaik dalam setiap keadaan. Namun hasil dari setiap usaha bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kuasa manusia. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur jalannya kehidupan ini. Ketika seseorang tidak menyadari hal ini, dia akan terus merasa tertekan karena mencoba mengambil peran yang sebenarnya bukan miliknya. Saat seseorang mencoba menjadi pengendali penuh dalam hidupnya, dia akan selalu berada dalam tekanan yang tidak terlihat. Setiap keputusan terasa menakutkan karena takut salah. Setiap langkah terasa berat karena khawatir akan kegagalan. Bahkan ketika segala sesuatu terlihat baik-baik saja, pikiran tetap mencari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Keadaan seperti ini membuat hati tidak pernah benar-benar merasakan ketenangan, karena selalu ada sesuatu yang dikhawatirkan. Dunia ini terlalu luas dan terlalu kompleks untuk dikendalikan oleh manusia. Ada begitu banyak hal yang bergerak di luar jangkauan kita. Ada orang lain yang memiliki keputusan sendiri. Ada keadaan yang berubah dengan cepat. Ada peristiwa yang datang tanpa peringatan. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, banyak manusia tetap memaksakan diri untuk mencoba mengendalikan semuanya. Dan disitulah kelelahan batin mulai muncul. Ketika seseorang terus memaksakan diri untuk memegang kendali penuh atas hidupnya, perlahan dia akan merasa seolah-olah dunia ini menjadi beban yang sangat berat. Setiap masalah terasa seperti ancaman besar. Setiap kesalahan terasa seperti kegagalan yang menghancurkan. Padahal sebenarnya banyak hal dalam hidup yang bisa menjadi jauh lebih ringan jika manusia mau melepaskan sebagian dari beban tersebut dan menyerahkannya kepada Allah pada titik tertentu dalam kehidupan. Seseorang biasanya mulai menyadari bahwa kekuatannya tidak selalu cukup untuk menghadapi semuanya sendirian. Mungkin melalui kegagalan, mungkin melalui kehilangan, atau mungkin melalui masa-masa sulit yang membuatnya merasa sangat lemah. Dalam keadaan seperti itulah, manusia sering mulai mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang mampu memberikan ketenangan ketika semua usaha terasa tidak cukup. Disinilah konsep tawakal mulai memiliki makna yang sangat dalam. Tawakal bukan sekadar kata religius yang diucapkan ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Tawakal adalah keadaan hati yang menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan, dan di balik keterbatasan itu ada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, cara pandangnya terhadap kehidupan perlahan mulai berubah. Dia mulai menyadari bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Tidak semua kekhawatiran harus disimpan di dalam hati. Ada tempat untuk meletakkan semua kegelisahan itu, yaitu kepada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Kesadaran ini membawa perubahan yang sangat besar dalam cara seseorang menjalani hidupnya. Ketika hati mulai memahami bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaan, perlahan rasa takut yang dulu begitu kuat mulai berkurang. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tetapi hati tidak lagi merasa sendirian ketika menghadapinya. Ada keyakinan bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang mungkin belum terlihat sekarang, tetapi pasti akan dipahami suatu hari nanti. Orang yang mulai belajar tawakal juga mulai memahami bahwa usaha tetap penting. Dia tidak berhenti bekerja, tidak berhenti berjuang, dan tidak berhenti mencari jalan keluar. Namun ada satu perbedaan besar dalam cara dia menjalani semua itu. Dia tidak lagi menaruh seluruh harapannya pada hasil yang ingin dia capai, tetapi pada keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Perubahan ini membuat hati menjadi jauh lebih tenang. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi disertai dengan kecemasan yang berlebihan. Seseorang bisa bekerja keras tanpa merasa terbebani oleh rasa takut yang terus-menerus menghantui pikirannya. Dia mulai menjalani hidup dengan keseimbangan antara usaha dan kepercayaan kepada Allah.
Perlahan-lahan seseorang yang memahami tawakal mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi seberat dulu. Masalah masih datang, tantangan masih ada, tetapi hatinya tidak lagi runtuh setiap kali menghadapi kesulitan. Dia belajar melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan yang telah diatur oleh Allah dengan kebijaksanaan yang sempurna. Orang seperti ini tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Dia tetap membuat rencana, tetap memiliki tujuan, tetapi dia tidak lagi memaksakan semuanya harus berjalan persis seperti yang dia inginkan. Ada ruang dalam hatinya untuk menerima bahwa Allah mungkin memiliki rencana yang berbeda, dan rencana itu bisa jadi jauh lebih baik daripada apa yang dia bayangkan. Ketika seseorang sampai pada titik ini, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Beban yang dulu terasa menekan, sekarang menjadi sesuatu yang bisa dihadapi dengan lebih tenang. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan tentang masa depan, karena ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi akan berada dalam pengawasan Allah. Dia tetap berjalan dalam hidup dengan penuh usaha dan kesungguhan, tetapi tanpa rasa panik yang berlebihan. Setiap langkah diambil dengan kesadaran bahwa manusia hanya bisa melakukan yang terbaik, sementara hasil akhirnya berada dalam kehendak Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Orang yang mulai memahami tawakal menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa setelah semua usaha dilakukan, ada tangan Allah yang bekerja di balik setiap peristiwa dalam kehidupan. Dan tangan Allah jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sempurna daripada semua rencana manusia. Dari kesadaran inilah, tawakal mulai tumbuh dengan perlahan di dalam hati. Bukan sebagai konsep yang hanya dipahami secara teori, tetapi sebagai sikap hidup yang benar-benar dirasakan dalam setiap langkah kehidupan. Ketika tawakal mulai tumbuh, hati tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut yang berlebihan, karena ada keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dengan cara yang terbaik bagi hambanya. Cara mengalihkan beban hidup kepada Allah. Salah satu langkah paling penting untuk mengalihkan beban hidup kepada Allah adalah menyadari dengan jujur bahwa manusia memiliki batas. Banyak orang hidup dalam tekanan karena mereka merasa harus kuat sepanjang waktu. Mereka merasa tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat bingung, dan tidak boleh terlihat gagal. Padahal dalam kenyataannya, setiap manusia memiliki keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Ketika seseorang berani mengakui keterbatasannya di hadapan Allah, disitulah pintu pertolongan mulai terbuka. Mengakui keterbatasan bukan berarti menyerah pada kehidupan, tetapi justru menjadi awal dari kekuatan yang lebih dalam. Ketika seseorang berhenti berpura-pura mampu mengendalikan semuanya, hatinya mulai menjadi lebih jujur. Dia tidak lagi memaksakan dirinya untuk memikul beban yang terlalu berat. Dalam kejujuran itulah, seseorang mulai belajar bersandar kepada Allah, karena dia menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar mampu mengatur seluruh kehidupan. Langkah berikutnya adalah memperbanyak doa dengan hati yang sungguh-sungguh. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan setiap hari, tetapi merupakan percakapan batin antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seseorang berdoa dengan penuh kesadaran, dia sebenarnya sedang melepaskan beban yang selama ini menekan hatinya. Setiap keluhan yang disampaikan dalam doa adalah cara untuk menyerahkan kegelisahan kepada Allah. Banyak orang berdoa hanya ketika mereka sedang berada dalam kesulitan besar. Namun sebenarnya doa yang paling menenangkan adalah doa yang dilakukan dengan penuh kedekatan, bukan hanya saat terdesak oleh masalah. Ketika seseorang terbiasa menceritakan segala hal kepada Allah, bahkan hal-hal kecil sekalipun, hatinya akan merasakan kedamaian yang perlahan tumbuh dari waktu ke waktu. Doa juga mengajarkan manusia untuk tidak merasa sendirian. Dalam kehidupan ini seringkali seseorang merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi semua kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Ada hal-hal yang terlalu berat untuk diceritakan kepada orang lain. Ada perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keadaan seperti ini, doa menjadi tempat paling aman untuk menumpahkan segala yang ada di dalam hati. Selain doa, langkah penting lainnya adalah belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Banyak penderitaan dalam hidup sebenarnya bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari penolakan kita
terhadap kejadian tersebut. Kita ingin kehidupan berjalan sesuai rencana kita. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa seolah-olah hidup sedang berlaku tidak adil. Padahal dalam banyak keadaan, penolakan terhadap kenyataan hanya membuat hati semakin lelah. Kita menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Semakin kita menolak, semakin berat perasaan yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika seseorang mulai belajar menerima kenyataan, beban dalam hatinya perlahan menjadi lebih ringan. Menerima bukan berarti menyerah tanpa usaha. Menerima berarti memahami bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali manusia. Ketika seseorang menerima kenyataan dengan hati yang ikhlas, dia tidak lagi membuang energinya untuk mengeluh tanpa henti. Sebaliknya, dia mulai menggunakan energinya untuk mencari cara terbaik menghadapi keadaan yang ada. Dalam proses ini, seseorang juga belajar memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang masih bisa dia lakukan hari ini. Masa lalu tidak bisa diubah, dan masa depan belum tentu bisa dipastikan. Namun hari ini, selalu memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketika seseorang fokus pada langkah kecil yang bisa dia lakukan sekarang, hidup tidak lagi terasa terlalu berat untuk dijalani. Mengalihkan beban hidup kepada Allah juga berarti belajar mempercayai proses kehidupan. Banyak orang ingin melihat hasil dengan cepat. Kita ingin masalah segera selesai, kita ingin doa segera dikabulkan, dan kita ingin kehidupan segera menjadi lebih baik. Namun tidak semua hal dalam hidup berjalan dengan kecepatan yang kita inginkan. Ada proses yang harus dilalui agar seseorang bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Terkadang kesulitan yang kita alami justru menjadi sarana untuk membentuk karakter yang lebih matang. Tanpa disadari, masa-masa sulit seringkali mengajarkan pelajaran yang tidak bisa diperoleh dari keadaan yang mudah. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, dia tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Dia mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memiliki tujuan tertentu. Sikap seperti ini membuat hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan yang tidak selalu nyaman. Cara lain untuk mengalihkan beban hidup kepada Allah adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Ketika seseorang terlalu fokus pada masalah, dia sering lupa bahwa masih ada banyak nikmat yang tetap diberikan setiap hari. Nafas yang masih berjalan, kesehatan yang masih dimiliki, orang-orang yang masih peduli di sekitar kita. Semuanya adalah bentuk karunia yang sering tidak kita sadari. Rasa syukur memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menenangkan hati. Ketika seseorang mulai melihat kebaikan-kebaikan kecil yang masih ada dalam hidupnya, pandangannya terhadap kehidupan perlahan berubah. Hidup tidak lagi terasa hanya dipenuhi oleh masalah, tetapi juga dipenuhi oleh berbagai bentuk rahmat yang selama ini mungkin terlewatkan. Selain itu, seseorang juga perlu belajar melepaskan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita mencoba memikirkan terlalu banyak kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran terus berputar memikirkan berbagai skenario yang menakutkan, hingga akhirnya membuat hati menjadi semakin gelisah. Padahal masa depan adalah wilayah yang sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ketika seseorang terus-menerus mencoba memikirkan masa depan dengan rasa takut, dia hanya akan menambah beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul sekarang. Belajar hidup hari demi hari adalah salah satu bentuk tawakal yang sangat kuat. Seseorang tetap memiliki rencana dan tujuan, tetapi dia tidak membiarkan pikirannya tenggelam dalam kecemasan tentang hal-hal yang belum terjadi. Dia menjalani hari ini dengan sebaik mungkin dan mempercayakan masa depan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Semakin seseorang terbiasa melakukan hal ini, semakin ringan perasaan yang dia rasakan. Beban hidup yang dulu terasa begitu menekan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih bisa dihadapi dengan tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara hati memandang masalah tersebut telah berubah. Pada akhirnya, mengalihkan beban hidup kepada Allah bukanlah proses yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah perjalanan batin yang membutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Namun, setiap langkah kecil menuju tawakal akan membawa perubahan yang nyata
dalam kehidupan seseorang. Ketika hati benar-benar belajar menyerahkan sebagian dari bebannya kepada Allah, kehidupan tidak lagi terasa seperti perjuangan yang harus dijalani sendirian. Ada rasa damai yang perlahan tumbuh di dalam hati. Karena seseorang menyadari bahwa di balik setiap usaha yang dia lakukan, ada Allah yang selalu menjaga dan mengatur jalannya kehidupan. Keajaiban hati yang benar-benar bertawakal. Ketika seseorang benar-benar belajar bertawakal kepada Allah, perubahan yang terjadi dalam hidupnya seringkali tidak langsung terlihat dari luar. Masalah yang dihadapi mungkin masih sama, tanggung jawab hidup masih tetap ada, dan ujian kehidupan tetap datang seperti sebelumnya. Namun, yang berubah secara perlahan adalah keadaan hatinya. Hati yang dulu mudah gelisah, kini mulai menemukan ketenangan yang lebih dalam. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya tetap kokoh, meskipun badai kehidupan masih terus datang. Keajaiban tawakal bukan terletak pada hilangnya semua masalah, melainkan pada kemampuan hati untuk tetap tenang di tengah masalah tersebut. Banyak orang menunggu keajaiban berupa perubahan keadaan, padahal keajaiban yang paling besar seringkali terjadi di dalam diri seseorang. Ketika hati menjadi lebih tenang, cara seseorang melihat kehidupan juga berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat menakutkan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncang perasaan. Orang yang memiliki tawakal yang kuat biasanya memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena hatinya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keadaan luar. Ketika keadaan berubah menjadi sulit, dia tidak langsung panik. Ketika rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan, dia tidak langsung putus asa. Ada keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa Allah selalu memiliki jalan yang tidak terlihat oleh manusia. Ketenangan seperti ini membuat seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Dalam banyak situasi, kepanikan justru membuat masalah menjadi semakin rumit. Ketika seseorang panik, pikirannya menjadi sempit dan keputusan yang diambil seringkali didorong oleh rasa takut. Sebaliknya, ketika hati tetap tenang, seseorang mampu melihat keadaan dengan lebih jernih dan menemukan jalan keluar yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Salah satu keindahan dari tawakal adalah munculnya harapan yang tidak mudah padam. Orang yang bertawakal mungkin tetap merasakan kesedihan sebagai manusia, tetapi kesedihan itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Dia percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki batas, dan setiap ujian pasti memiliki akhir. Keyakinan ini membuatnya tetap mampu melangkah maju, meskipun keadaan belum berubah. Harapan seperti ini bukan sekadar optimisme kosong, tetapi lahir dari kepercayaan kepada Allah. Seseorang yang bertawakal memahami bahwa kehidupan ini berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izinnya. Bahkan peristiwa yang terlihat menyakitkan sekalipun bisa menjadi bagian dari rencana besar yang pada akhirnya membawa kebaikan. Ketika seseorang hidup dengan keyakinan seperti ini, hatinya tidak lagi mudah runtuh oleh keadaan. Dia tetap merasakan emosi sebagai manusia, tetapi emosinya tidak menguasai seluruh hidupnya. Dia mampu menangis ketika sedih, tetapi setelah itu, dia kembali bangkit dengan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik. Orang yang benar-benar bertawakal juga biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih luas. Dia tidak lagi menilai kehidupan hanya dari kejadian yang terjadi hari ini. Dia memahami bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai pelajaran. Apa yang terlihat sebagai kegagalan hari ini bisa saja menjadi langkah penting menuju keberhasilan di masa depan. Kesadaran ini membuat seseorang menjadi lebih sabar dalam menjalani proses kehidupan. Dia tidak lagi terburu-buru menilai sebuah kejadian sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Dia memberi ruang bagi waktu untuk menunjukkan hikmah yang mungkin belum terlihat sekarang. Dalam keadaan seperti ini, hati seseorang menjadi lebih ringan. Dia tidak lagi membawa terlalu banyak kekhawatiran tentang masa depan. Dia tetap merencanakan hidupnya dengan baik, tetapi tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Setiap langkah diambil dengan usaha yang sungguh-sungguh, sementara hasilnya diserahkan kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Keajaiban lain dari tawakal adalah munculnya rasa cukup dalam hidup. Ketika seseorang terlalu bergantung pada hasil duniawi,
dia akan selalu merasa kurang. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain yang lebih besar. Hati terus mengejar sesuatu tanpa pernah benar-benar merasa puas. Namun orang yang bertawakal memiliki kemampuan untuk merasakan kecukupan, bahkan di tengah keterbatasan. Rasa cukup ini bukan berarti seseorang berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia tetap memiliki impian dan tujuan dalam hidup. Namun perbedaannya adalah dia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya sepenuhnya pada tercapainya keinginan tersebut. Kebahagiaan baginya bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Ketika hati mencapai keadaan seperti ini, kehidupan terasa jauh lebih damai. Banyak hal yang dulu terasa sangat penting, ternyata tidak lagi memiliki pengaruh yang besar terhadap ketenangan batin. Seseorang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari keadaan luar, tetapi dari hubungan yang kuat dengan Allah. Hubungan ini membuat seseorang merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam setiap kesulitan, dia merasa ada tempat untuk bersandar. Dalam setiap kebingungan, dia tahu ada tempat untuk memohon petunjuk. Kesadaran bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-Nya memberikan rasa aman yang sangat dalam di dalam hati. Orang yang hidup dengan tawakal juga sering menjadi sumber ketenangan bagi orang lain di sekitarnya. Ketika orang lain merasa panik atau putus asa, kehadirannya justru membawa ketenangan. Bukan karena dia memiliki semua jawaban, tetapi karena sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa selalu ada harapan dalam setiap keadaan. Pada akhirnya, tawakal mengajarkan manusia untuk berjalan dalam hidup dengan keyakinan yang sederhana, namun sangat kuat. Keyakinan bahwa manusia hanya perlu melakukan yang terbaik dalam setiap langkah. Sementara hasil akhirnya berada dalam kebijaksanaan Allah yang tidak pernah salah. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, dia tidak lagi merasa harus memikul seluruh beban kehidupan sendirian. Beban yang dulu terasa begitu berat, perlahan menjadi lebih ringan, karena dia tahu ada tempat untuk menyerahkan semua itu. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, tawakal menjadi seperti cahaya yang menuntun langkah seseorang. Cahaya yang membuatnya tetap berjalan, meskipun jalan di depan belum sepenuhnya terlihat. Dan pada akhirnya, seseorang yang benar-benar bertawakal menyadari satu hal yang sangat menenangkan, bahwa selama dia berjalan dengan iman, usaha, dan kepercayaan kepada Allah, tidak ada satupun beban hidup yang benar-benar harus dia tanggung sendirian. Karena di balik setiap langkahnya, selalu ada pertolongan Allah yang bekerja dengan cara yang seringkali tidak terlihat, tetapi selalu nyata. Tawakal mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat dalam tentang kehidupan, bahwa manusia tidak harus kuat sepanjang waktu, tidak harus mampu mengendalikan segala sesuatu, dan tidak harus memiliki semua jawaban untuk masa depan. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga hati agar tetap dekat dengan Allah, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepadanya dengan penuh kepercayaan. Ketika seseorang benar-benar belajar melakukan hal ini, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian. Ada ketenangan yang mulai tumbuh di dalam hati. Ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Bahkan ketika jalan terasa gelap, selalu ada harapan bahwa cahaya pertolongan Allah akan datang pada saat yang paling tepat. Mungkin hari ini, ada di antara kita yang sedang memikul beban yang terasa sangat berat. Ada masalah yang belum menemukan jalan keluar, ada doa yang terasa belum terjawab, atau ada kegelisahan yang terus berputar di dalam pikiran. Jika kamu berada dalam keadaan seperti itu, ingatlah satu hal yang sangat penting. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang bersandar kepadanya. Serahkanlah apa yang tidak mampu kamu kendalikan. Lepaskanlah kekhawatiran yang selama ini terlalu lama kamu genggam. Lakukan yang terbaik dalam setiap langkah hidupmu. Dan percayalah bahwa Allah selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Karena pada akhirnya, rahasia tawakal bukan hanya tentang pasrah kepada takdir, tetapi tentang keyakinan bahwa setiap langkah hidup selalu berada dalam penjagaan Allah. Dan ketika hati benar-benar percaya pada hal itu, beban hidup yang paling berat sekalipun akan terasa jauh lebih ringan. Semoga Allah menenangkan hati kita.
menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertawakal kepadanya.